Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi secara virtual melalui Renungan Kamis edisi 9 Juli 2026. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau adalah Allah yang menjadi pusat hidup kami. Engkau menciptakan segala sesuatu, Engkau menjadikan segala sesuatu, Engkau menjadikan kami manusia-manusia yang merupakan gambar dan rupa-Mu. Kami mengakui kejatuhan kami pada dosa yang membuat hidup kami begitu bias, bahkan sangat melenceng dari kehendak-Mu ya Tuhan. Namun kami di dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami kembali dimampukan bagaimana mengarahkan hidup kami pada apa yang benar dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Maka ajar kami terus pada setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami memperjuangkan apa yang berkenan di hati-Mu, yaitu hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, hati yang terarah padamu, dan seluruh bidang hidup yang dipersembahkan bagi-Mu. Kami memohon berkat-Mu supaya dalam perenungan firman pada saat ini kami sungguh-sungguh diterangi oleh Roh Kudus, Sang Kebenaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Lukas 18 ayatnya yang ke-11 dan 12. Lukas 18 ayat 11 dan 12 dalam versi terjemahan baru yang pertama berbunyi seperti ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalin, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengingatkan para murid dan kita semua tentang bahaya kesombongan. Orang Farisi itu mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa perilaku hidupnya berkenan di hati Allah, karena dia tidak merampok, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menipu, tidak memeras rakyat, bahkan suka berpuasa sampai 104 hari dalam setahun. Tetapi itu merupakan kesombongannya, dan itu merupakan sebuah kebaikan yang sia-sia. Kesalehan yang dia sangka memperkenan dan mendekatkan dirinya pada Allah, justru itu menunjukkan peninggian diri yang justru merubah menjadi perintang dan menjauhkan dirinya daripada Allah. Orang Farisi itu tidak diterima Tuhan, bahkan ia berdiri sebagai kekejian di mata Allah. Dia berputar-putar pada dirinya sendiri tentang kehebatan, prestasi, kelebihan, dan keunggulannya. Dirinya sendiri menjadi inti pokok doa. Segala kelebihan dan prestasinya dipandang bukan bersumber daripada Tuhan, melainkan dari kehebatannya sendiri. Dan muaranya bukan pada kemuliaan Allah, tapi kemuliaan dirinya sendiri. Ibarat kata, Bapak Saudara, ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berhasil menjauhi hidup yang penuh nafsu, kesombongan akan menjadi
bagian diri kita sebagai pusatnya. Kita berkata, betapa mulianya hidupku, aku berhasil mengalahkan hawa nafsu itu, sungguh ini adalah prestasiku yang hebat. Ketika kita mau bersedekah, kesombongan juga mengintip. Ternyata saya seorang yang murah hati. Berbeda ya dengan tetangga saya yang satu itu. Atau ketika kita sudah selesai berpuasa 40 hari, kesombongan menggoda kita. Sebenarnya saya ini orang yang berbakti kepada Tuhan. Tekadku sekeras baja. Kalau tidak demikian, mana mungkin saya bisa berpuasa 40 hari. Atau ketika kita melihat orang lain tidak sebaik kita, kesombongan mengacungkan jempolnya pada kita. Saya memang beda ya. Saya tidak seperti orang itu ya. Hidup saya tidak seburuk orang itu ternyata. Tapi saudara yang terkasih, kata Farisi itu berasal dari bahasa Aram yang artinya terpisah, menandakan mereka membedakan diri dengan orang lain. Sehingga secara tidak langsung mereka membangun sebuah tembok pemisah di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesombongan macam apa yang sedang mengintai kita? Tentu minggu-minggu terakhir ini kita telah merenungkan bagaimana hidup kita itu berharga, berguna, berbelas kasih. Artinya kita telah memperjuangkan cara hidup yang baik. Tetapi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita, di tengah prestasi dan pencapaian kita, ada kesombongan yang mengintip dan hendak mengacungkan jempol kepada kita. Mari hari ini kita menjadi waspada dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah maupun sesama kita. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi setiap kita dengan sempurna. Amin.